Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channel YouTube Hardi Sahendra. Nah, video kali ini masih berkaitan dengan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, video ini merupakan video lanjutan dari video yang pertama. Nah, sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten pembelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Nah, pada video part 2 ini kita akan membahas yang poin B, yaitu arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, nomor 1, semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat digali dari perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Nah, wujud dari semangat dan komitmen ini diantaranya adalah kesepakatan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan, bendera merah putih adalah bendera negara, dan Garuda Pancasila merupakan lambang negara. Itu merupakan potensi atau wujud dari semangat dan komitmen memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita akan membahas satu persatu wujud dari semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber untuk membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Nah, adapun secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, peneguhan Pancasila sebagai dasar negara juga dimuat dalam Ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998, yaitu tentang pencabutan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 2/MPR/1978, yaitu tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila serta penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di samping itu juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya bahwa sumber dari segala hukum yang berada di Indonesia ini bersumber atau berpatokan kepada Pancasila. Nah, yang B adalah lagu Indonesia Raya. Nah, berbicara masalah lagu Indonesia Raya, lagu ini pertama kali diperdengarkan oleh penciptanya, yaitu W.R. Supratman. Nah, pada saat itu beliau menggunakan biola namun masih tanpa syair. Nah, lagu ini pertama kali dikumandangkan pada Kongres Pemuda Indonesia II, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Nah, pada saat itu lagu Indonesia Raya mendapatkan sambutan yang hebat dari peserta kongres. Nah, ketika Jepang pertama kali memasuki Indonesia, mereka memperbolehkan lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan diputarkan di radio agar mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Tetapi setelah Jepang resmi menjajah, lagu Indonesia dilarang dinyanyikan. Setelah terlihat kekalahan Jepang di Perang Dunia II,
bangsa Indonesia kembali menyanyikan lagu Indonesia di seluruh tanah air sebagai bentuk nasionalisme. Nah, adapun dasar hukum lagi dari lagu Indonesia Raya ini adalah ditetapkan sebagai lagu kebangsaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 36B menyatakan bahwa lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Kemudian dipertegas dengan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1958, yaitu tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, peraturan yang berkaitan dengan lagu Indonesia Raya ini kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, yaitu tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia. Nah, itu merupakan dasar hukum dari lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya ini dapat dikumandangkan dalam rangka menghormati presiden dan wakil presiden. Kemudian untuk menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara. Kemudian lagu Indonesia Raya ini dapat dikumandangkan dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, itu tersebut hal di atas merupakan lagu-lagu kebangsaan yang dapat kita lakukan dalam sebuah kegiatan. Selanjutnya yang C adalah bendera merah putih sebagai bendera negara. Nah, secara singkat dari bendera merah putih adalah bendera atau panji berwarna merah dan putih ini diperkirakan telah digunakan di Nusantara sejak masa kerajaan. Nah, diperkirakan pada saat itu Kerajaan Singasari, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Majapahit menggunakan panji dwi warna ini. Nah, pembuatan panji merah putih diperkirakan dilakukan dengan teknik perwarnaan tekstil di Nusantara pada masa itu. Nah, warna putih diperkirakan warna alami dari kapuk atau kapas katun yang ditenun menjadi selembar kain. Nah, sedangkan pewarna merah alami diperkirakan diperoleh dari daun pohon jati, bunga belimbing wuluh, atau kulit buah manggis. Nah, selain Singasari, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Majapahit, diduga kerajaan lain juga menggunakan panji merah putih. Bendera perang Sisingamangaraja yang ke-9 dari Sumatera Utara diperkirakan juga menggunakan panji merah putih. Nah, selain itu, Kerajaan Aceh dan Bone juga menggunakan panji merah putih. Nah, itulah secara singkat terkait masalah warna dari bendera merah putih. Nah, kemudian bendera merah putih ini juga mempunyai dasar hukumnya. Nah, adapun dasar hukum bendera merah putih ini sebagai bendera negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 35 yang berbunyi bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Nah, pemerintah kemudian menegaskan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1958, yaitu tentang bendera kebangsaan Republik Indonesia. Nah, peraturan yang berkaitan dengan bendera merah putih kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, yaitu tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia. Nah, adapun penggunaan bendera negara dapat berupa pengibaran atau pemasangannya ketika hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pengibaran atau pemasangan bendera dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga terbenam matahari. Kemudian, dalam keadaan tertentu, pengibaran dan pemasangan bendera negara dapat dilakukan pada malam hari. Yang kemudian, bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi perubahan.
Itulah terkait masalah bendera merah putih. Yang terakhir atau yang ke-D adalah Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Nah, adapun sejarah singkatnya adalah di Nusantara, Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan di Bali. Garuda dalam kisah-kisah tersebut melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Nah, Garuda juga digambarkan di candi-candi sebagai kendaraan dari Wisnu, dewa yang bertugas memelihara dan melindungi segala ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, Garuda juga diceritakan memiliki sifat Wisnu, yaitu pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Penggambaran Garuda sebagai kendaraan Wisnu muncul di beberapa candi seperti Prambanan, Candi Mendut, dan Candi Penataran. Itulah secara singkat dari Garuda Pancasila. Nah, terkait masalah Garuda sebagai lambang negara diatur juga di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36A yang berbunyi bahwa lambang negara Indonesia ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adapun ketentuan lain yang berkaitan dengan Garuda Pancasila ini adalah sebagai berikut. Misalnya, Garuda dengan perisai memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Yang keduanya adalah Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Ini melambangkan Hari Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah sedikit gambaran tentang Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Nah, poin yang kedua kita akan membahas terkait masalah Indonesia sebagai satu kesatuan. Nah, pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa MPR telah membuat ketetapan, yaitu NKRI tidak boleh diganggu-gugat. Bentuk negara kesatuan bagi negara Indonesia telah dianggap final. Kesatuan dapat dipandang dari segi politik, wilayah, pertahanan, dan keamanan, serta ekonomi dan sosial budaya. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait masalah Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Nah, satu kesatuan politik mengandung pengertian adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia juga harus merasa satu rasa, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang kedua, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkannya menuju tujuan. Yang ketiga adalah bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Nah, yang kedua adalah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Nah, satu kesatuan wilayah mengandung pengertian adalah bahwa kebulatan wilayah nasional beserta kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga adalah Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, hal ini mengandung pengertian bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Kemudian, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan dan bangsa negara Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Nah, ini memiliki pengertian bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Kemudian,
Makna ini adalah tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah tertentu. Dan yang terakhir adalah Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Ini mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Kemudian memiliki makna bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Sementara itu, corak ragam budaya yang ada menggambarkannya, kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal, dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, tradisi, dan bahasa. Negara Indonesia ini lahir dari kesepakatan dalam aneka perbedaan-perbedaan. Nah, keinginan untuk mengalahkan idealisme golongan dan kesukuan telah ditunjukkan oleh para pendiri bangsa kita pada tahun 1945 yang melahirkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Jika teman-teman ingin memberi saran, komentar, silahkan tinggalkan di kolom komentar yang telah kami sediakan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, khususnya kepada kami sendiri dan kepada teman-teman yang menonton video ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.